Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam pembahasannya kasusnya si Agus yang nggak tahu diri itu guys ya. Nah dia itu banyak tika, banyak drama, udah sakit tapi bikin orang geram gitu ya. Uang donasi bukannya dipakai untuk pengobatan malah buat hura-hura gitu ya guys ya, dengan alasan itulah inilah itulah gitu ya guys ya. Nah ini ada beberapa cuitan lagi dari netizen nih tentang beliau nih ya, tentang si Agus sedih. Yuk kita lihat videonya kayak gimana. Agus sedih. Agus sedih banget. Agus sedih banget. Agus sedih banget. Ya kalau misalnya Agus sedih kali, kenapa uangnya nggak langsung ke mata? Hah? Kalau Agus sedih kali, menderita kali, kenapa nggak langsung ke mata? Langsung buat dong ke mata. Benar. Kan udah ada duitnya. Langsung terbang kemana? 1,5 M lagi ya. Kek kemana kek? Cari dokter yang luar biasa. Kan udah ada duit. Berapa itu? 1, berapa itu? Udah banyak kali itu. Nanti kalau misalnya ada sisa duit itu baru digunakan untuk apa? Untuk buka usaha atau apa? Mata dulu. Jadi orang yang jadi orang-orang yang memberikan donasi itu yakin dan percaya ternyata uang yang kita kasih itu larinya jelas. Nah, kayak Bunda gitu. Coy, jangan sampai jangan Bunda deh. Misalnya orang gitu, si A, si B gitu. Tiba-tiba dia matanya kayak Agus. Tiba-tiba begitu uangnya nyampe, langsung. Ngerti? Kayak Bunda di challenge ya sama beberapa artis zaman dulu. Bunda dapatnya banyak. Kemana uang itu? Langsung Bunda belikan rumah. Jadi jelas terarah uangnya. Jadi orang yang ngasih itu pun puas. Oh, uang yang dapat dari challenge-nya Bunda Korla itu larinya ke rumah. Jelas kebutuhan hidup. Nah, kamu itu mata gitu. Orang ngasih donasi itu bukan untuk bayar utang, untuk matanya Agus. Ya Agus ya, biar Agus nggak sedih. Ngerti? Agus kan sedih. Agus sedih kali, ya kan? Karena menderita matanya kan. Makanya begitu orang kasih donasi untuk ke mata, bukan untuk bayar utang. Makanya besok-besok kalau punya utang kita open donasi aja guys. Jadi ya seperti Agus gini ya, dengan alasan bla 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 gitu ya kan. Betul sekali si Agus ini bikin dramanya guys. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Fakta terbaru terkait uang donasi yang sempat disalahgunakan. Jadi setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Tenovi dan teman-temannya, ternyata uang donasi yang ditransfer senilai 98 juta itu peruntukannya bukan hanya bayar utang rumah aja, melainkan ada bukti lain yang dimana uang tersebut dipergunakan untuk belanja online di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, serta sempat transfer ke rekening orang. Ini kalau benar faktanya kayak begini, gue gak habis pikir sih, kok bisa gitu loh. Padahal udah jelas di awal donasi dibuka itu tujuannya untuk pengobatan Mas Agus dan segala kebutuhan Mas Agus, bukan yang lain. Jadi makin penasaran deh. Kira-kira bakal ada plot twist apa lagi ke depannya. Cuma yang jelas, gue di sini bakal terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Gue nggak mau ngebiarin Tenovi berjuang sendiri. Gue nggak mau. Dan gue berharap kalian pun juga sama, ngelakuin apa yang gue lakuin, oke? Gimana kalian dibela sama aparat Abbas pembela kaum lemah? Udah mulai tenang? Aman ya? Saya pastikan kalian gak akan dihina lagi. Mulai hari ini si NP nggak akan mempermalukan kalian lagi. Ya Mas, makasih ya, harus sampai rumah. NP nggak akan berani, dia udah tahu kamu laporin, nggak akan berani nyongol-nongol di TV lagi dia. Dia pasti nggak akan berani lagi. Percaya deh, lawan kezoliman, lawan kejahatan, lawan fitnah. Dari pagi kehabisan suara gue. Oke, makasih ya. Pun sekarang keluarga sudah tidak berkenan ya mau gimana gitu bang. Iya, ini dengan adanya laporan ke kamu, ini kan jadi berseberangan nih. Bahasa kasarnya gini bang, kita nih berjuang ya, niat bantu buat orang di luar sana. Saya
punya anak asuh. Saya merawat ODGJ, orang-orang yang saya rawat. Saya nggak diapresiasi, nggak masalah sama pemerintah. Saya pakai uang pribadi, gitu loh. Kok bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal? Apa? Saya ngebantu dari awal, tapi saya yang sekarang posisinya diserang gitu. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa? Buat pribadi saya. Gitu, jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan. Karena kita juga semuanya transparan gitu. Saya lebih cenderung kecewa atas ucapan yang diucapkan oleh Mas Agus sih, Bang, gitu aja. Karena uang 98 juta itu yang mereka sulit untuk bayar menurut saya ya. Mereka akan berat untuk bayar. Biar gue talangin, intinya uang itu balik utuh sesuai dengan mutasi yang masuk, oke? Daripada jadi panjang kali lebar menurut gue. Jadi gue ngerasa kayak buat apa kebaikan itu kalau kemudian kebaikan itu hanya membuat orang jadi tercerai-berai. Lu kan akan dipertanyakan nih, dan kemudian akan diaudit. Kalau secara yayasan, kalau donasi itu dia masuknya ke satu rekening atas satu nama pribadi atau bagaimana sih modelnya? Maksudnya? Kan misalnya Mas Faisal nih berdonasi untuk Mas Faisal, oke? Masuklah ke satu rekening yayasan ini. Bagaimana lu bisa tahu? Itu untuk Mas Faisal atau Mas Agus? Iya. Kita pakai tanggal, Bang. Jadi misalnya pendonasi 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3 close, udah serahin berapa. Terus tanggal 4 sampai tanggal 6 close, serahin. Tapi kalau masih ada yang masuk lebih dari tanggal itu untuk Mas Faisal, bisa aja loh. Iya, bisa. Itu kita pakai untuk operasional, Bang. Operasional? Operasional yayasan kita untuk ODGJ. Oh. Gitu kan kesepakatannya, misalnya kita selalu bilang open donasi 3 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 3 close, ya sudah. Berarti sisanya kita nggak tahu tertuju untuk siapa. Berarti kita masukin untuk operasional ODGJ yayasan kita. Susah juga yang ngitungnya ya. Iya. Gitu, nggak bisa 1 tambah 1 2 tuh jatuhnya Bang, ya. nggak bisa. Makanya aku bilang, aku bisa pertanggungjawabkan dari semua kita beli keperluan untuk ODGJ yang kita rawat. ODGJ butuh makan, Bang. Iya, itu kan ODGJ ada ya, ini. semua ada, Bang. Tenang. Jadi ya. saya pribadi di sini karena saya merasa saya bertanggung jawab ya. Saya bisa bertanggung jawabkan. Enggak, saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta? Kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu. Lucu ya nih orang. Saya orang pilihan dari Allah gitu ya. Makanya saya mencoba bersabar. Lihat istri saya malam tak bisa tidur, nangis. Orang tua saya badannya sampai lemas. Ayah saya. Bayangin kalau kalian merasakan seperti itu, gimana rasanya? Saya dibilang jual kesedihan. Saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu, apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. Gara-gara statement-statement seperti ini, itu menghancurkan hidup saya. Memang udah hancur gitu ya guys ya. Bilang jual kesedihan. Terus kemarin teriak-teriak Agus sedih itu apa? Dasar kau emang kayak gini sifatnya susah guys, orang kayak gini memilih tinggalin aja ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe untuk Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.